Bismillahirrahmanirrahim. Di video yang pertama ini, saya akan membahas tentang fundamental mindset yang mesti kita punyai untuk kita berkembang dalam suatu bidang. Yang pertama adalah kita mesti mempunyai why. Why di sini adalah alasan yang kuat ketika kita telah memutuskan terjun mendalami suatu bidang ataupun kita ingin fokus konsisten dalam suatu pekerjaan. Jadi untuk why ini pastikan teman-teman memiliki alasan yang kuat yang membuat teman-teman bergerak pantang menyerah. Misalnya why-nya adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua, memberi kebahagiaan kepada anak-anak, atau memberi kebahagiaan kepada istri, atau alasan apapun yang teman-teman anggap kuat, yang dengan mengingatnya kita jadi bersemangat untuk meneruskan ketika kita sedang loyo atau bidang yang sedang kita tekuni mengalami stuck. Yang kedua adalah fokus. Teman-teman mesti fokus dalam suatu bidang, jangan berpindah-pindah ketika bidang atau usaha yang sedang kita ikhtiarkan itu mengalami stuck atau tidak berjalan pada tujuan yang ingin kita capai. Fokus bukan berarti kita mengalokasikan seluruh waktu kita dalam sehari, akan tetapi gunakan waktu yang kita alokasikan misalnya 1 jam, 2 jam dalam satu hari untuk memperdalam bidang atau keahlian yang ingin kita perdalam. Dan yang kedua adalah, atau yang selanjutnya, yang ketiga adalah konsisten. Ketika alasan dan fokus telah kita punyai, pastikan juga teman-teman adalah konsisten, terus-menerus melakukan apa yang sedang diusahakan untuk mencapai tujuan atau goal yang telah ditetapkan di awal. Yang keempat, ingatlah, tidak ada yang instan di dunia ini. Pastikan selalu berikhtiar semaksimal mungkin, dan dengan yang kelima ini yaitu dengan doa. Ketika alasan yang kuat, fokus, kemudian konsisten, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang instan, dan didukung doa, insya Allah tujuan atau keinginan teman-teman bisa tercapai. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi buat teman-teman untuk memiliki mindset yang tepat yang dapat memberdayakan diri kita lebih maksimal dan berkembang tiap harinya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Bismillah, di video ini saya akan menjelaskan jenis-jenis akun yang ada di TikTok. Jenis akun apa saja yang ada di TikTok? Menurut saya ada 3 jenis. Yang pertama adalah akun personal. Akun personal ini adalah sebuah akun yang di-create sebagai personal branding atau sebagai personal bisnis. Contohnya sebagai berikut ini. Seperti akunnya Raymond Chins atau Asah Pola Pikirnya Pak Win. Bisa juga mengambil contoh untuk muda cuman sekali. Jadi akun-akun ini adalah akun-akun personal branding. Sebagai bentuknya adalah tampilnya si pemilik akun tersebut. Kemudian akun bisnis atau jualan. Akun ini fokusnya adalah pengembangan bisnis atau jualan secara langsung di platform TikTok. Seperti Raja Nyemil ini untuk basrengnya, kemudian untuk hijab di salvinahijab.id ini, ataupun akun TikTok shop affiliate yang menjual atau sebagai afiliator suatu produk. Dan yang ketiga adalah akun publik, yaitu akun yang membahas sebuah tema atau kategori tertentu, misalnya bisnis, parenting, ataupun tentang kata-kata motivasi. Akun ini cirinya adalah tidak tampilnya si pemilik akun atau pengelola akun. Contohnya seperti sukses.daily ini, ataupun bisa kita lihat di poin sukses. Dan yang untuk contoh berikutnya untuk akun publik bisa lihat di Sukses Miliarder. Akun ini membahas tentang quote bisnis
Jadi itulah 3 kategori jenis akun TikTok yang bisa saya kategorikan sebagai akun personal, akun bisnis atau jualan, atau akun publik. Terima kasih, kita lanjut ke video berikutnya. Bismillah, di video ini saya akan menjelaskan tentang niche atau topik akun. Jadi, sebelum membangun sebuah akun TikTok, tentukan pula niche atau topik akun apa yang ingin teman-teman bangun. Kemudian setelah itu tentukan tujuan untuk membangun akun ini untuk apa. Misalnya untuk dijual lagi setelah memiliki sekian ribu follower. Atau untuk dimonetize setelah memiliki follower yang banyak. Misalnya untuk paid promote ataupun untuk affiliate. Baik itu affiliate TikTok Shop ataupun affiliate dari Shopee. Setelah menemukan tujuan membangun akun, kemudian tentukan pula target marketnya. Teman-teman ingin membangun sebuah akun TikTok untuk tujuan atau target market pria atau wanita. Misalnya saran dari saya, karena saya bermain di 2 target ini, yang pria dan wanita. Untuk pria sendiri, saya bermain di tentang bisnis, yaitu tentang tips-tips bisnis, kemudian kalimat-kalimat motivasi, dan untuk wanita berhubungan dengan parenting, kehamilan, dan rumah tangga. Jadi untuk grow-nya sendiri, sepengalaman saya, ini sebagai saran aja, niche wanita ini lebih cepat berkembang. Karena kenapa? Interaksinya dari target wanita ini sangat tinggi. Baik itu dari komen, dari like, jadi kemungkinan post atau video TikTok kita untuk FYP itu sangat besar dibanding kita membangun niche atau target market pria. Karena pria sendiri lebih cenderung pasif dan hanya mungkin ada manfaatnya sedikit sekali komen. Paling kebanyakan mereka like. Semoga teman-teman bisa menentukan tujuan membangun akun untuk apa, dijual atau dimonetize. Kemudian tentukan juga target marketnya. Jika ada yang masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan di grup support. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya. Bismillah, di video tentang bahan posting ini saya akan sharing bagaimanakah cara mencari sumber inspirasi atau bahan posting yang kita gunakan untuk mengisi akun TikTok kita. Jadi, buat teman-teman tidak usah dipusingkan atau bingung cara bagaimana mencari sumber konten, karena untuk akun publik TikTok ini sumber atau materi kontennya sangat berlimpah. Yang pertama, untuk backgroundnya kita bisa cari di pinterest.com, dan untuk materi postnya bisa cari di instagram.com. Bagaimana mencarinya? Langsung aja kita lihat setelah ini. Jadi akses dulu pinterest.com. Jika belum ada akunnya bisa langsung daftar aja. Nanti ada tampilan login dan sign up, bisa langsung login aja. Jika lo menggunakan akun Gmail, otomatis login langsung terdaftar ya. Jadi untuk backgroundnya sendiri cari yang sifatnya atau format filenya atau formatnya adalah video. Cari misalnya bila teman-teman sedang mencari untuk background akun TikTok parenting, bisa dengan kata kunci nature video. Pilih aja di sini. Di sini sangat banyak sekali, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ingin memberikan background seperti apa? Kalau misalnya konsepnya adalah tentang akun TikTok bisnis, bisa dengan kata kunci city video. Nanti teman-teman bisa explore dengan kata-kata kunci yang mungkin teman-teman inginkan, bisa langsung cari di sini. Agar tidak memperlama videonya, misalnya saya ambil ini.
Ini cek dulu. Oh, ini gambar ya. Pastikan untuk backgroundnya menggunakan video. Ini. Jadi ciri-cirinya di sini ada time-nya. Ini 11 detik. Ini. Kemudian kita copy. Untuk downloadnya saya menggunakan website ini expertphp.com. Nanti saya kasih linknya di bawah video ini. Tinggal copy aja, kemudian paste, kemudian di download. Ini udah di download. Pilih misalnya teman-teman mau yang mana. Saya rekomendasikan untuk yang HD ini ya. Tinggal klik download download linknya ini. Nah, akan terdownload. Kemudian untuk materi postingnya, setelah tadi background di Pinterest, untuk materi postingnya bisa cari di Instagram. Pertama-tama gunakan dulu extensionnya IG Downloader ini. Bila belum punya bisa install dulu. Nanti saya sertakan linknya di bawah video ini. Kemudian bila teman-teman ingin menggunakan Instagram untuk mencari materi postingnya, bisa cari untuk parenting dengan kata kunci parenting, misalnya keluarga. Ini akun repost ya. Jadi tinggal aja klik di sini, ada logonya, klik. Nanti akan terdownload, download aja langsung. Dengan sangat mudah ya. Kalau misalnya menggunakan akun yang ingin kita bangun adalah tentang bisnis, bisa menggunakan motivasi bisnis. Cari yang bentuk konsepnya adalah gambar. Sangat mudah ya teman-teman untuk mencarinya. Yang pertama kita bisa mencari dengan kata kunci yang ingin kita bangun sesuai dengan akun publik TikTok kita. Atau bisa mencari dengan hashtag. Ini diklik aja, misalnya ini hashtagnya motivasi bisnis, diklik aja. Kita bisa search di sini, explore, cari yang sesuai dengan konsep akun publik TikTok kita. Di video ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan di grup support. Kita lanjut ke video berikutnya. Bismillah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memproduksi sebuah konten video TikTok dengan menggunakan fasilitas gratisan dari canva.com. Bila teman-teman belum mempunyai akun di Canva, bisa langsung pertama kali login akan ada, atau kita pertama kali akses akan ada menu sign up dan login. Di sini bila menggunakan akun Gmail bisa langsung login aja, nanti akan terverifikasi dengan akun Gmail teman-teman. Di sini saya sudah daftar dan ini halaman loginnya dari canva.com. Kemudian kita create desain di sini atau buat desain, ketik video TikTok. Kemudian klik. Setelah terloading dengan sempurna,
bisa klik di upload di sini. Di sini saya sudah upload untuk image-nya yang dari Instagram dan videonya kita upload dulu. Ini backgroundnya yang kita download dari pinterest.com. Kita tunggu sampai selesai uploadnya. Setelah selesai, kemudian tinggal drag aja. Akan otomatis disesuaikan oleh Canva karena ini udah potret. Kemudian pertama-tama kita matikan dulu soundnya atau backsoundnya agar nanti ketika digunakan menjadi background dari konten TikTok kita tinggal mengisinya dengan sound yang ada di TikTok. Untuk durasi waktunya gunakan antara 7 sampai dengan 10 detik. Atau saya akan menggunakan 8 detik,5. Setelah itu, kemudian kita drag image-nya. Sesuaikan ini ya dengan garisnya. Kemudian di center, vertikal dan horizontal. Kemudian tinggal download aja. Cek di sini, save download setting dan download. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Berikut ini adalah cara memproduksi sebuah konten video TikTok dengan cepat dan mudah menggunakan fasilitas dari canva.com. Bila ada pertanyaan, bisa langsung ke grup supportnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Bismillah, di video ini saya akan demokan bagaimanakah membuat materi video TikTok menggunakan aplikasi free yaitu yang bernama CapCut atau Capcut. Teman-teman bila belum mempunyai bisa langsung download di Play Store. Aplikasi ini gratis ya. Di sini saya akan memindahkan file hasil download yang ada di laptop ke handphone menggunakan fasilitas ShareDrop.io. Ini kita akan membuat sebuah video TikTok dengan memanfaatkan aplikasi free CapCut. Yang pertama-tama kita ini akses CapCut-nya ya. Untuk tampilan depannya sebagai yang nampak di layar, kita new project, kemudian ini backgroundnya, tambahkan, kemudian hilangkan pada end videonya yang ada tulisan CapCut-nya. Kemudian sesuaikan dengan yang saya informasikan sebelumnya antara 7 dan 10 detik. Di sini saya setting 8,6 detik. Kemudian kita pilih stiker. Kemudian tambahkan untuk materi yang kita download dari Instagram. Kita sesuaikan. Kita pilih di tengah ya. Untuk menggunakan aplikasi CapCut ini, kadang kita butuh kesabaran ya untuk menempatkan posisi gambarnya pada senternya. Jadi di sini saya jelaskan juga mengapa saya lebih senang menggunakan Canva, karena selain kita bisa bulk, bikin banyak sekaligus dalam satu waktu dan menghemat waktu untuk memposisikan secara konsisten materi yang kita download dari Instagram ini. Setelah dirasa cukup, kemudian
approve, kemudian disesuaikan dengan panjangnya video kita. Hasilnya seperti ini. Oh ya, ini di silent dulu volumenya. Tadi di 100, kemudian di nolin, kemudian approve. Nah, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Setelah itu bisa langsung export. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi bila teman-teman menggunakan laptop atau komputer, bisa menggunakan fasilitas dari Canva lebih mudah dan lebih cepat. Bila teman-teman masih ada handphone saja, bisa menggunakan CapCut pada handphonenya. Semoga informasi ini atau demo di video ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimanakah menggunakan CapCut sebagai pembuat materi di video TikTok. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Bismillah. Di video kali ini saya akan demokan bagaimanakah bila kita mempunyai sebuah video yang kita download baik dari TikTok ataupun dari Instagram dalam bentuk video yang akan kita reupload ke TikTok kembali. Jadi pertama-tama ini saya contohkan video ini. Supaya tidak menjadi kembar dengan yang lainnya, pertama-tama kita hapus dulu yang ending videonya, yang ada CapCut-nya. Kemudian seleksi videonya. Setelah itu kita klik edit di sini. Kemudian agar terkesan unik, kita mirroring. Kita balik ya. Kemudian di crop. Sesuaikan dengan potretnya, kemudian pilih potretnya. Ini bisa disesuaikan aja, dikira-kira aja, kemudian di approve. Kemudian kita edit colornya, pilih filter. Pilihnya antara ini ya, disesuaikan aja dengan gambarnya. Saya biasanya ini, kalau enggak ini. Bisa juga dengan opsi lain, misalnya ini, sesuaikan aja sekira-kiranya yang membuat tampilan videonya menjadi lebih fresh atau lebih terang. Setelah itu kemudian approve. Kemudian kita optimasi di speed juga, dipilih yang normal. Antara 1,1 sampai 1,5 aja ya. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Sesuaikan aja. Misalnya ini 1,2. Kemudian approve juga. Setelah itu volumenya bisa dihilangkan, bisa tidak. Sesuaikan aja. Misalnya jikalau teman-teman sedang mengedit sebuah video yang antara background dan videonya itu berirama, lebih baik soundnya jangan dihapus. Kalau ini kita bisa pakai sound yang lainnya karena soundnya tidak mencerminkan dari videonya. Kita nolkan aja, kemudian approve. Nah, ini videonya insya Allah lebih unik ya, karena dari segi dimensinya juga udah berubah, dari coloringnya juga udah berubah, dan speednya juga sudah kita rubah. Kemudian tinggal export. Mungkin seperti itu untuk cara editing video yang kita reupload. Jadi jangan dari download kemudian setelah itu langsung diupload ke video TikTok, akan tetapi kita optimasi dulu editingnya atau customize dari video tersebut agar sistem dari TikTok tidak mendeteksi bahwa itu video duplikat. Jikalau masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan di grup supportnya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Bismillah. Di video ini, saya akan membahas tentang bagaimanakah cara membuat dan optimasi
akun TikTok. Yang pertama yang kita akan optimasi adalah username. Gunakan 2 kata atau maksimal 3 kata yang mudah diingat dan dibaca. Contohnya, parenting keluarga, tips parenting kekinian bila teman-teman ingin bermain atau terjun di topik tentang parenting. Bila ingin terjun di tentang bisnis, misalnya tips bisnis kekinian, kata-kata motivasi, tips bisnis, gunakan 2 atau maksimal 3 kata. Dan hindari menggunakan bahasa yang tidak jelas atau alay. Misalnya penulisannya seperti ini, tips bisnis, akunya itu A-nya diganti 4, atau bisnis kita, tapi I dan A-nya diganti angka 1 dan 4. Jika memang dalam 2 atau 3 kata yang kita inginkan sudah terpakai, bisa tambahkan misalnya .id, parentingkeluarga.id atau galeri parenting 101, atau gunakan kata-kata yang menyimpulkan dari identitas akun teman-teman. Yang kedua adalah optimasi pada name. Berikan informasi yang padat dan jelas. Contohnya, misalnya berbagi info parenting, tips bisnis kekinian, atau gunakan kalimat-kalimat yang mencerminkan bahwa akun teman-teman itu sedang berbagi informasi atau berbagi manfaat tentang apa. Dan yang ketiga adalah optimasi di bio. Isi bio dengan kalimat ajakan misalnya untuk follow atau tindakan lainnya. Contohnya, yuk bantu follow agar kita semangat berbagi tiap hari. Follow ya mams agar tidak ketinggalan info seputar parenting. Bila ada link, bisa kasih CTA, klik link di bawah ini untuk bergabung dengan grup spesial kami ataupun tindakan-tindakan lainnya yang mengarah ke link yang diinginkan. Untuk actionnya bisa langsung ikuti setelah ini. Agar teman-teman lebih memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan tentang optimasi akun, ini saya berikan contoh. Dalam kasus ini adalah akun saya. Yang dimaksud dengan username ini. Dan ini adalah name, dan di sini adalah bio. Gunakan username maksimal 3 kata ya, misalnya yang tadi info parenting atau belajar parenting kekinian di sini. Dan infokan juga akun teman-teman atau akun TikTok teman-teman itu sedang berbagi informasi atau tips tentang apa. Materinya bisa di sini. Nanti akan muncul di username ini yang di sini. Ini seperti ini. Name-nya akan muncul di seperti ini, Tito ini ya. Kita lihat ya. Nah, ini Tito Ihsan, username-nya sosmed santuy. Dan bio-nya kita bisa lihat di sini, optimasinya langsung ke klik link-nya di URL monitorplan.com. Langsung aja kita contohkan cara pembuatan akun TikTok sebagai berikut ini. Tambahkan akun, kemudian gunakan nomor telepon atau email, isi tanggal lahirnya, misalnya tanggal 1 Februari 93. Kemudian berikutnya isi yang email, misalnya akun TikTok. Gunakan kata sandinya. Ini nama penggunanya, misalnya kita akan membuat tentang parenting. Pendidikan.
info parenting kekinian. Nah, ini ada ya. Cek hijau. Kemudian mendaftar. Nah, kita udah masuk. Kemudian optimasi di nama pengguna ini. Udah username, name-nya kita optimasi. Tips parenting kekinian. Kemudian simpan. Untuk biodatanya atau bionya bisa follow untuk update tentang parenting. Simpan. Kemudian untuk fotonya bisa teman-teman isi yang sesuai atau mencerminkan akun TikTok teman-teman. Sangat mudah ya teman-teman untuk diikuti. Bila ada pertanyaan atau yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan di grup support. Untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, kita lanjut ke video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang belum mempunyai ide mau memberikan sebuah nama atau username pada akun TikToknya, bisa menggunakan dua fasilitas gratisan dari inflect.com ini dan keywordtools.io. Untuk inflect.com ini slashnya tools Instagram #generator. Nanti saya berikan info linknya di bawah video ini. Misalnya di sini kita akan bermain di bisnis ya, tip bisnis ataupun ide bisnis. Teman-teman akan menjadikan akun TikTok Anda, akun TikTok teman-teman itu sebuah informasi untuk berkumpulnya orang-orang yang berminat dalam hal bisnis. Bisa kita ketik langsung misalnya tip bisnis, kemudian generate hashtag. Kita tunggu ya. Ini banyak sekali ya langsung ya ide-ide bisnisnya atau ide-ide username yang bisa kita manfaatkan. Bisa langsung diklik, tapi karena di sini ada keterbatasan 30 hashtag sebagaimana yang ada di Instagram, teman-teman nanti bisa dipilih-pilih aja yang sesuai dengan ide akun teman-teman yang ingin teman-teman kelola ataupun materi video TikTok apa yang ingin teman-teman sharing. Sangat mudah ya penggunaannya ya, tinggal masukkan di sini generate hashtag, kemudian hashtag-hashtag ini bisa kita jadikan sebagai username di TikTok. Untuk di keywordtool.io ini sama juga, misalnya kita akan membahas tentang parenting. Misalnya parenting keluarga. Pilih di Instagram. Kemudian pilih Indonesia dulu. Indonesia. Parenting keluarga. Kemudian search. Kita tunggu. Ini udah didapatkan ya, tapi sangat sedikit. Nanti bisa dieksplor sendiri buat teman-teman yang mau menggunakan keywordtool.io ini ataupun menggunakan inflect.com ini. Silakan untuk menggali berbagai macam username yang berasal dari hashtag Instagram. Semoga tips dari informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara upload dan optimasi video TikTok agar bisa maksimal dalam reach atau jangkauannya. Yang pertama adalah yang sangat berpengaruh adalah backsound. Gunakan backsound yang sedang viral atau FYP yang lewat di beranda kita. Untuk jam postingnya, ini sebagai panduan ya teman-teman, bukan suatu yang mengikat teman-teman harus posting antara jam yang tertera di layar ini. Misalnya pagi antara jam 7 sampai jam 9. Siang jam 11 sampai jam 1 siang. Sore jam 16 atau jam 4 sore sampai jam 6 malam. Kemudian malam sendiri jam 8 malam sampai jam 9. Jadi dicoba aja, tote aja, test operate, test exit, yaitu teman-teman upload pada jam-jam ini kemudian dilihat jangkauannya pada video TikTok teman-teman. Apakah jangkauannya itu maksimal sampai FYP, alhamdulillah itu yang diharapkan, ataukah minimal. Tes selalu, tidak ada panduan pasti jam-jam yang bisa menyebabkan video TikTok kita mendapatkan bonus FYP. Untuk uploadnya sebagai berikut ini. Yang video sebelum ini ada yang terlewat, bila teman-teman sebelumnya belum memverifikasi email pendaftaran, segera verifikasi dulu sehingga jikalau akun teman-teman terlupa passwordnya bisa direset, yaitu klik yang di baris 3 ini di atas, kemudian kelola akun, kemudian ini masih ada tanda serunya berarti belum terverifikasi, diklik aja, kemudian verifikasi email. Untuk cara uploadnya sangat mudah, bisa langsung di tanda plus itu yang di paling bawah, atau kita bisa lihat dulu video yang FYP untuk kita ambil soundnya. Dalam contoh ini saya ambil sound dari video FYP ini ya. Apa ciri-cirinya FYP? Ada salah satunya adalah jangkauannya ada pada untuk Anda ini. For you page ini, kalau bahasa Indonesia untuk Anda beranda, untuk Anda ini. Kemudian dari like-nya sendiri udah ribuan. Misalnya di sini dalam contoh 890.000 like dan yang komen juga ribuan juga, sekitar 4.400 sekian komen. Kita ambil dengan klik di bawah itu. Nah, jikalau teman-teman berkenan atau menyukai dari backsound ini, bisa langsung tambahkan ke favorit. Bila sewaktu-waktu menginginkan backsound ini, tidak perlu mencari-cari lagi. Kemudian di OK aja, gunakan suara ini. Setelah itu pilih unggah, di mana videonya tersimpan. Ini videonya, saya ambil contoh yang kemarin kita bikin. Berikutnya, setelah itu berikutnya lagi. Setelah itu, bila tidak ada tambahan-tambahan apa-apa, bisa langsung berikutnya. Nah, di sini captionnya bisa langsung sesuai dengan video yang sedang kita upload, atau tanpa caption pun tidak ada masalah. Agar menarik bisa juga ditambahin captionnya, misalnya agar wajah istri enak dipandang ya, sesuai yang ada di video. Agar wajah istri enak dipandang. Untuk hashtag sendiri, untuk pengaruhnya terhadap video itu tidak seperti pada Instagram ya. Untuk TikTok sendiri hashtag nggak terlalu penting ya menurut saya pribadi, karena yang lebih penting adalah video kita itu mendapatkan interaksi, baik itu like ataupun share maupun komen. Jadi di sini hashtag kita sesuaikan aja, misalnya di parenting kita pakai parenting tips, kemudian parenting keluarga, sesuaikan aja.
Dan untuk hashtag sendiri, saya lebih menyarankan tidak terlalu banyak, gunakan antara 4, 5, atau maksimal 6 hashtag. Parenting keluarga, parenting ibu. Sesuaikan juga hashtagnya agar video teman-teman bisa muncul di hashtag yang sedang dipakai adalah jangan terlalu banyak hashtag. Bisa juga misalnya di bawah ratusan ribu kalau akun teman-teman baru atau belum banyak videonya ataupun belum banyak followernya. Kemudian jangan lupa di settingannya semua orang ya yang dinonton. Kemudian izinkan duet di off kan, izinkan stitch juga di off kan. Opsi lainnya simpan ke perangkat di off, atau opsi yang teman-teman ambil misalnya dinyalakan juga nggak apa-apa. Bila videonya udah terupload, teman-teman juga mendapatkan file videonya di handphone teman-teman. Untuk TikTok sendiri, saya menyarankan hanya upload melalui handphone atau ponsel teman-teman. Pernah mencoba upload scheduling menggunakan web, hasilnya kurang maksimal. Kemudian langsung aja posting. Ini udah ya teman-teman ya, udah berhasil diupload. Untuk optimasinya ketika akun kita masih baru, bagaimana caranya kita akan jelaskan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimanakah langkah-langkah yang kita perlu ambil ketika kita baru mempunyai sebuah akun yang belum ada followernya ataupun belum ada view pada video yang barusan kita upload. Yang pertama-tama kita ke home, kemudian kita scroll aja di For You page-nya ini. Kemudian bila ada video FYP tampil, tinggal di like. Kemudian ke yang di komen, kita kasih like dulu. Jadi setelah teman-teman upload video TikToknya, usahakan jangan langsung keluar atau tutup aplikasinya, melainkan berinteraksi terlebih dahulu ya. Misalnya ini like, kemudian di like lagi yang komen ini. Ini fungsinya buat apa? Jikalau kita melek akun video TikTok yang FYP ini, nanti ada notif di pemilik akunnya. Begitu juga ketika kita like pada yang komen, nanti akan muncul notif di kotak masuknya ini, semua aktivitasnya nanti ada notifikasi bahwa komennya ada yang melek. Usahakan juga sebelum teman-teman melakukan langkah ini, minimal di berandanya telah ada misalnya 6 ataupun 9 video, sehingga ketika kita melakukan aktivitas seperti ini, yaitu like komen yang ada di beranda FYP kita, ketika user yang kita like kemudian melihat akun kita, dia telah ada tampilan sekitar video antara 6 ataupun 9 video atau 3 baris itu ya. Jadi ketika dia senang dengan tampilan akun TikTok kita, insya Allah jika berminat langsung di follow. Itu langkah pertamanya. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa menggunakan free liker ini ya. Free liker ini gratis, tidak perlu user passwordnya atau kita memasukkan password. Tetapi jangan sering-sering menggunakan hal ini. Layanan ini hanya untuk memompa atau memberikan indikasi ke sistem TikTok bahwa ada akun baru yang mempunyai video yang perlu disebarkan. Jadi ketika kita
bermain di website itu kayak semacam ping, hanya memberikan sinyal kepada sistem atau algoritma TikTok bahwa ada akun yang perlu disebarkan videonya. Ini cukup mudah. Pertama-tama kita login dulu atau kita copy dulu ini username-nya, kemudian kita paste, continue, tunggu dulu sekitar 10 detik. Kemudian visit FreeLaker dashboard, masukkan kode captcha-nya, continue. Ini ada disable ya, nanti kita matikan dulu untuk ads block-nya ini, kemudian refresh lagi. Kemudian kita pilih di auto view. Tunggu lagi 10 detik lagi. Kemudian visit FreeLaker. Ini baru ada satu view. Kita cuma ada satu pilihan, 200 view. Kemudian send view. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Ini udah selesai. Kita lihat lagi. Yang tadi view-nya masih satu, apakah menambah view menjadi seperti yang dijanjikan? Nah, ini cuma tambah sedikit ya teman-teman. Jadi untuk 200 view itu tidak selalu ada atau tidak mesti mendapatkan 200 tambahan view itu. Jadi saya ingatkan lagi untuk FreeLaker ini gunakan ketika teman-teman setelah mengupload sekitar 6-9 video, akan tetapi rata-rata videonya belum mendapatkan view. Yang pertama-tama gunakan aja like komen yang ada pada beranda FYP teman-teman. Jika masih belum ada view di video teman-teman, bisa menggunakan aplikasi FreeLaker ini. Tapi jangan terus-terusan menggunakan, ketika udah terpancing mendapatkan view, berhenti. Gunakan maksimal 2-3 kali aja atau 2-3 kali video aja. Jangan terus-terusan, takutnya akun teman-teman dianggap menyalahi aturan dari TikTok. Bila teman-teman masih belum paham atau masih ada kebingungan, bisa langsung ditanyakan di grup support. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan sharing bagaimanakah caranya menggunakan canva.com untuk memproduksi secara masif video TikTok kita dengan menggunakan template yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama-tama akses di canva.com, kemudian pilih all your design. Bila bahasa Indonesia mungkin dengan formatnya semua desain kamu. Setelah itu pilih template yang telah kita buat. Kemudian gandakan. Gandakan di sini tinggal klik di 3 titik ini, klik. Kemudian make copy. Buat dalam hal ini, dalam kasus ini misalnya kita ingin membuat atau memproduksi sekaligus 5 video TikTok. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita bisa kasih nama, misalnya video 01.
video 02, klik di pensilnya, video 03, video 04, video 05. Kemudian kita klik semua template-nya ini, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah terloading ya, kemudian pilih ke bagian uploadnya, kita upload 5 materi posting yang kita download dari Instagram. Tinggal diseleksi semua, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Seleksi dengan tekan tombol shift, kemudian klik yang paling akhir, di drag ke bagian upload. Sambil menunggu selesai uploadnya, bisa kita delete dulu menggunakan tombol delete pada keyboard. Delete. Bisa juga menggunakan seleksi dulu menggunakan tombol delete yang ada di sebelah pojok kanan atas ini. Kita cek lagi, sudah semua ya teman-teman ya, terupload semua 5 materi post ini. Kemudian kita drag, kita sesuaikan, ratakan di horizontal dan vertikal sampai keluar tandanya ya. Kemudian di video yang nomor 2 juga sama. Jadi keistimewaannya menggunakan Canva ini, kita bisa konsisten dalam peletakan materi postingnya. Bila kita menggunakan CapCut itu, kita terkendala dalam peletakan materi posting ini yang tidak konsisten. Kadang ratanya lebih ke atas ataupun ke tengah atau ke bagian yang lainnya. Setelah semua tersusun dengan rapi, kemudian kita tinggal download aja. Klik download di sini. Kemudian jika belum ada cek di sini, cek dulu. Kemudian download. Itu juga yang nomor 4 ini, download. Nomor 3, download. Nomor 2, download. Nomor 1, download. Kita bisa menunggu sampai selesai terdownload semua video untuk yang kita posting di video TikTok. Satu, 2, 3, 4, 5. Semua udah terdownload dengan cepat ya teman-teman. Jadi begitulah caranya menggunakan Canva untuk memproduksi dengan masif konten video TikTok kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa langsung di grup supportnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan sharing bagaimanakah atau tips konten kita bisa masuk FYP. Pertama-tama yang kita mesti ketahui adalah bahwa secara dasar sebuah konten di platform media sosial diukur dari 3 hal ini. Seberapa banyak like, seberapa banyak komentar, interaksinya, kemudian seberapa banyak share, kemudian untuk video ada namanya watching time, yaitu berapa lama atau berapa lama durasinya sebuah konten diakses atau dilihat oleh viewernya. Itu yang paling penting. Jadi kita usahakan membuat sebuah konten yang bisa memicu like, komentar, share, dan watching time-nya tinggi. Atau dalam bahasa lain, ketika video TikTok kita lewat di beranda sebuah follower atau sebuah viewer, dia bisa dikonsumsi dalam durasi waktu yang lama. Maka untuk menguatkan hal itu, kita mesti membuat sebuah konten yang sangat memicu 4 hal itu, yaitu like, share, komen, dan watching time. Ini saya sharing berdasarkan akun saya yang masuk FYP di atas minimal 1 juta viewer. Yang pertama tipenya adalah nasihat. Ketika ada sebuah konten yang tipe nasihat itu, di dalam VT itu pasti akan timbul polemik, yaitu ada semacam perdebatan di antara mak-mak atau pengakses video TikTok tersebut. Kemudian yang kedua, informasi. Informasi seperti ini sangat diminati oleh follower atau penikmat niche yang sedang saya kembangkan, yaitu tentang parenting. Kemudian yang ketiga adalah tips. Best tip berhubungan seks ini sangat juga timbul sebuah interaksi, misalnya yang komen nge-tag ke temennya atau ke pasangannya. Ketika sebuah interaksi itu sangat tinggi di video TikTok, maka sistem algoritma TikTok akan nge-push ke lebih banyak lagi viewernya. Kemudian yang keempat adalah kesamaan keadaan. Ketika seseorang mempunyai kesamaan keadaan, misalnya dalam hal ini penderitaan ibu hamil, maka hal itu akan memicu sebuah komen, like, dan kemudian share. Misalnya dia tag ke suaminya, kemudian bisa komen dengan mengatakan iya karena dia juga mengalami hal yang sama. Itu kurang lebihnya. Dan untuk selanjutnya, untuk waktu sendiri, saya selama ini tidak berpatokan dengan waktu yang pasti. Dalam hal ini misalnya kalau post jam 12 siang, walaupun itu interaksi atau viewernya bagus, akan FYP. Yang penting teman-teman fokuskan adalah tentang konsistensi posting agar mendapatkan jackpot yang bernama For You page ini. Jadi konsistensi posting ini sangat penting, tapi untuk patokan atau sebagai referensi untuk tema atau niche parenting, ini kisaran jam 12 siang, sore antara jam 3, jam 4, dan juga malam. Kalau pagi, viewernya sangat sedikit ya, mungkin mak-mak atau ibu-ibu atau bunda-bunda lagi beres-beres rumah, sehingga videonya kurang maksimal. Itulah sedikit sharing tentang bagaimanakah tips FYP terkhususnya niche yang sedang saya kembangkan, yaitu tentang parenting. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.